Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Min asdaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang diberkahi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, nikmat dan hidayah, keislaman dan keimanan serta keistiqomahan untuk senantiasa berada dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dari salat Jumat yang dihadiri secara berjamaah. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 3 ayat dari surah Qaf seputar kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dan bagaimana pengawasan Allah kepada hamba-hambanya dengan diutusnya para malaikat, dan itu merupakan dari hakikat keadaan seorang hamba di muka bumi ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Terjemahan dari mana ayat "Wa laqad khalaqnal insana", sungguh kami telah mencipta manusia, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Sungguh pasti kami telah mencipta manusia, kata Allah, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami sangat dekat kepadanya daripada urat lahirnya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala ada dua yang berjumpa dari para malaikat di kanan dan di kirinya, dua malaikat tersebut duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ada dari ucapan yang dia ucapkan kecuali di sisinya ada raqib atid. Dalam ayat yang mulia ini diterangkan kepada kita dari berbagai macam pelajaran-pelajaran. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insan", dan sungguh pasti kami telah mencipta manusia. Di sini kata para ulama ada 2 penafsiran. Al-insan itu jenis dari manusia. Seluruh manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang mengatakan al-insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia itu. Dan yang dikatakan waswas itu merupakan bisikan dari jiwanya, kadang dari perkara yang baik dan kadang dari perkara yang jelek. Seluruhnya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, sangatlah dekat kepadanya daripada urat lahirnya. Perkataan lafaz kami di sini ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan lafaz kami bukan artinya Allah banyak, tapi untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mengatakan kami di sini adalah para malaikat. Allah mengutus para malaikatnya untuk menjaga manusia, untuk menjaga hamba-hambanya, mengawasi mereka dari apa yang mereka amalkan di muka bumi ini. Dan ini diterangkan di ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya para malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lahirnya. Hablil warid, ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia adalah urat leher yang sampai menyambung ke hati. Dan juga ada yang mengatakan dia merupakan urat yang berada di kanan dan di kiri leher manusia, yang bersambung sampai ke pundaknya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala dua yang bertemu, yaitu para malaikat, di kanan dan di kirinya duduk. Para malaikat yang senantiasa mengintai manusia, mengawasi mereka. Di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan kita. Di kanan kita ada para malaikat. Di kanan kita ada malaikat yang mencatat dari amalan-amalan kebaikan kita. Dan di kiri kita ada malaikat yang mencatat dari kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua malaikat tersebut qa'id, mereka duduk menunggu dari amalan yang diperbuat oleh seorang hamba. Siapapun dia, apakah dia muslim ataupun kafir, ada malaikat yang senantiasa menjumpainya, yang senantiasa menyertainya, dan senantiasa ada bersamanya. Dan diterangkan oleh para ulama dari sifat malaikat tersebut di ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan dari ucapan yang dia perbuat, yang dia ucapkan, kecuali di sisinya ada raqib atid. Raqib artinya dari makna dia sangatlah dekat, senantiasa mengikuti manusia, dan dia senantiasa mengawasi manusia, menjaganya dan menyaksikan apa yang dia perbuat. Adapun atid, dia adalah malaikat yang senantiasa hadir, yang tidak pernah ghaib, tidak pernah alfa, dan senantiasa menyaksikan dari apa yang kita perbuat. Maka diterangkan dalam ayat ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terdapat berbagai macam pelajaran-pelajaran. Pelajaran yang pertama diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Mencipta. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh pasti kami telah mencipta manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kemudian pelajaran yang kedua diterangkan kepada kita, penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia sampai yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ingatlah ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang berada dalam hati manusia, yang terselip dalam rahasia-rahasia hati mereka, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama Allah adalah nama Al-Khabir, dan nama Al-Alim diterangkan di sini, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, terpetik padanya dari sifat Allah yang Maha mengetahui, dari nama Al-Alim yang mengetahui hal yang tampak dan mengetahui hal yang tersembunyi dari apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Dan di sini dikhususkan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kemudian pelajaran yang ketiga diterangkan kepada kita dari ayat yang telah kita bacakan, penetapan adanya para malaikat. Penetapan adanya para malaikat menunjukkan setiap kita ada para malaikat yang senantiasa mengawasi. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya di antara kalian, atau wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya pada kalian, kata Allah, ada penjaga-penjaga. Kiraman katibin, mereka mulia lagi juru tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian amalkan. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami sangatlah dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada kalian, namun kalian tidak melihatnya. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, am tahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum
am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengarkan bisik-bisik mereka dan rahasia-rahasia mereka? Bahkan para rasul kami, yaitu para malaikat, di sisi mereka sedang menulis. Maka ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya para malaikat tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita pelajaran akan dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala dekat bercampur dengan makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba. Allah melihat apa yang diperbuat oleh hamba, dan Allah menyaksikan apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kemudian pelajaran yang keempat dari ayat yang telah kita bacakan, terdapat padanya dari tugas para malaikat. Karena di antara iman kepada para malaikat, selain kita meyakini mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah dari cahaya, mereka juga punya tugas-tugas yang diterangkan di ayat ini. Di antara tugas mereka menulis kebaikan-kebaikan, kejelekan-kejelekan, dan seluruh amalan hamba yang diperbuat di muka bumi ini. Mereka duduk menunggu apa yang diperbuat oleh hamba tersebut. Sadar atau kita tidak sadar, ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Kalau seorang sudah balik, dia sudah diubani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diutus padanya para malaikat yang senantiasa mengawasi mereka. Dikatakan tadi, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala dua malaikat tersebut berjumpa di kanan dan di kirinya dalam keadaan mereka duduk. Di kanan mereka menulis kebaikan-kebaikan, dan di kiri mereka menulis kejelekan-kejelekan. Dan kata para ulama, malaikat yang kanan itu diterangkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, itu adalah pemimpin untuk malaikat yang kiri. Tatkala seorang hamba dia telah melakukan amalan yang baik, maka malaikat yang kanan akan menulis satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Namun tatkala dia melakukan perkara yang jelek, maka malaikat kanan mengingatkan malaikat yang kiri tadi itu agar menunggu, jangan dulu ditulis sampai beberapa saat. Siapa tahu hamba ini dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Diterangkan kepada kita sifat malaikat tersebut. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, dari pelajaran juga diterangkan kepada kita dari sifat malaikat tersebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan dari ucapan yang terucap kecuali di sisinya ada raqib atid. Ini bukan nama dari para malaikat, tapi dia merupakan sifat yang sangat dekat, yang senantiasa menyertai seorang hamba, senantiasa menyaksikan dan senantiasa hadir menyaksikan apa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makin dari sebagian pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat yang telah kita terangkan ini, dan di ayat ini yang telah kita bacakan terdapat padanya banyak pelajaran-pelajaran penetapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, dan juga penetapan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui segala sesuatu, dan juga padanya ada penetapan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengatakan dirinya dengan lafaz kami, dan juga padanya ada pelajaran dari penetapan adanya para malaikat, dan juga padanya ada pelajaran dari tugas-tugas para malaikat, dan juga padanya ada pelajaran kepada kita dari sifat malaikat tersebut yang senantiasa menyertai seorang hamba. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran hendaknya seorang hamba dia senantiasa jangan dia merasa bebas dalam kehidupan ini. Dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ingin berbuat kemaksiatan, hendaknya dia ingat Allah ada di atasnya. Ada malaikat di kanan dan kirinya yang siap menulis dari apa yang dia perbuat, sehingga lahir padanya dari muraqabah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dari sebagian pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari beberapa pelajaran yang lain lagi dari ayat-ayat yang telah kita bacakan di surah Qaf tadi itu. Dari ayat ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya manusia itu dia punya tulisan-tulisan amalan yang dia akan dibuka pada hari kiamat. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah bukumu ini, bacalah kitab amalanmu ini. Cukuplah pada hari ini dirimu yang akan menghitung, yang akan menghisab. Dan juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang berdosa pada hari kiamat nanti. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Kata Allah, diletakkanlah Alkitab, maka engkau akan melihat wahai Muhammad orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Mereka sangat khawatir, sangat takut, musyfikina mimma fi, pada catatan yang dicatat di buku tersebut, dan mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan, dia tidak meninggalkan hal yang kecil ataupun yang besar kecuali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka telah perbuat di muka bumi ini hadir pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu diterangkan pada hari kiamat ada orang-orang yang diberi bukunya dari arah kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan buku amalannya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberi bukunya dari arah belakang punggungnya, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat besar, yang sangat keras, dan dia akan masuk ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Dan apa yang kita amalkan di muka bumi ini, hendaknya kita senantiasa mengoreksinya. Masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan hidayah untuk senantiasa beramal amalan yang baik dan bertobat kepada Allah, agar apa yang kita perbuat dari kejelekan-kejelekan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di dunia ini, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Tatkala seorang hamba dia meninggal, maka malaikat yang berjaga tadi itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat di langit sudah penuh, maka mereka akan kembali ke bumi, dan dikatakan bumi juga sudah penuh, dan mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai hamba tersebut sampai ke alam kuburnya. Dan pada hari kiamat nanti ketika seorang hamba dibangkitkan oleh Allah, dua malaikat tadi itu akan menyertai seorang hamba juga, akan menyertainya sebagai saksi-saksi pada hari kiamat nanti dari apa yang dia telah perbuat di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keimanan serta diwafatkan di atas tauhid la ilaha illallah, dan diberikan keistiqomahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi
minas sahabati wat tabi'ina wal khulafa'ir rasyidin wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sayra bilal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.